Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 12. Kali ini saya akan menjawab latihan akhir ya. Latihan akhir dari buku saya ini. Matematika Peminatan yang merah ini jilid 3. Ini sudah dinilai dan ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kemudian judulnya adalah limit fungsi trigonometri. Ada 2 part, ini part 1. Hanya nomor ganjil ya, supaya Anda bisa gunakan sebagai referensi agar bisa membuat nomor genap dan soal-soal esainya. Kemudian teori dari limit fungsi trigonometri ini juga sudah ada di dalam channel ini ya. Bukan saja ada limit fungsi trigonometri pelajaran teorinya, kemudian ada juga soal-soal UTBK, UM, UGM, dan SIMA UI. Jadi sudah lengkap. Nah, ini ditambah lagi dengan kelengkapan soal-soal dari latihan akhir di buku saya ini. Ya, tujuannya supaya Anda semakin banyak contoh soal yang Anda pelajari, maka Anda akan semakin paham dan mudah-mudahan menimbulkan semangat Anda untuk membuat soal-soal latihan sebanyak mungkin. Karena sudah seperti saya bilang bahwa kalau Anda ingin bertanding nanti, khususnya di UTBK, SBMPTN, apalagi jurusan-jurusan yang banyak pesaingnya, maka Anda harus mendapat nilai yang cukup bagus dan juga sekalian supaya sekolah Anda bisa terangkat peringkatnya. Jadi sebagai seorang atlet Anda harus banyak latihan ya, latihan setiap hari. Sehingga apa yang Anda latih ketika saatnya pertandingan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan Anda bisa menyelesaikan soal tepat bahkan sebelum waktunya selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Oke. Sebelum kita membuat soal yang pertama, ini kita dulu review teorinya dulu. Ya, sekali lagi teorinya sudah ada di channel ini. Limit fx per gx. Jadi ini merupakan fungsi pecahan, pembilangnya pangkat x, penyebutnya pangkat x. Ini tidak mesti x ya. Variabelnya boleh t, boleh u, terserah soal. Untuk x mendekati a. Nah, a di sini tuh bilangan tetap ya, bilangan tetap. Jadi bukan fungsi x. Kemudian ini hasilnya tentu fungsi a per ga. Kalau nilai a kita masukkan di sini, nilai a kita masukkan di sini dan hasilnya 0 per 0, ini disebut dengan bentuk tidak tentu ya. Bentuk tidak tentu yang harus kita selesaikan secara trigonometri. Nah, untuk kasus 0 per 0, kalau pembilang ini mudah diturunkan, penyebut juga mudah diturunkan, maka kita bisa pakai dalil D'Hopital. Ya, D'Hopital itu adalah limit fx per gx untuk x mendekati a, hasilnya 0 per 0, maka itu sama saja dengan limit pembilangnya diturunkan, penyebutnya diturunkan. Ya, untuk x mendekati a. Kalau kita masukkan a-nya masih 0 per 0, bolehlah kita coba 2 kali turunan. Ya, tapi kalau sudah lebih dari ini lebih tidak. Tentu yang kita harapkan 1 kali turunan selesai. Ya. Oke. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian kalau rumus turunan trigonometri, nanti di sini tentu ada trigonometrinya, maka Anda biasanya hanya 2 ini ya. Turunan dari sin adalah cos, turunan dari cos adalah min sin, turunan dari tangen adalah secant kuadrat x. Nah, kemudian untuk limit trigonometri, ya tentu ada juga rumus limitnya. Ya, khusus untuk fungsi trigonometri untuk x mendekati 0. Jadi x mendekati 0 ya. Atau x mendekati a. Nah, kalau x mendekati a, kita rubah menjadi x min a mendekati 0. Jadi ininya yang kita mendekati 0. Sehingga kalau x mendekati 0, berlakunya limit sin x per x atau x per sin x untuk x mendekati 0 itu sama dengan 1. Jadi dianggap sinusnya ini bisa dicoret. Gitu. Jadi sehingga x per x 1. Nah, kalau dia x mendekati a, maka kita harus rubah supaya mendekati 0, yaitu x min a. Jadi nanti rumusnya sin x min a per x min a. Jadi ini kalau ini sudah x min a mendekati 0, ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya x min a per x min a 1. Dan ini juga berlaku untuk tangen ya. Tangen x per x untuk x mendekati 0, atau limit x
per tangen X untuk X mendekati 0, atau limit tangen X per sin X untuk X mendekati 0 adalah sama dengan 1. Ya. Kemudian, kalau cos itu tidak ada rumusnya, karena kalau kita masukkan X mendekati 0, ini pembilang adalah cos 0, penyebutnya adalah 0. Cos 0 itu 1. 1 per 0, ini bukan masalah limit. Hasilnya tak hingga. Ya, hasilnya tak hingga bisa ditulisnya. Walaupun tak hingga ini tidak terdefinisi ya. Nah, kemudian pengembangan misalnya limit untuk X mendekati 0, ini sin AX per BX. Ya, kalau kita masukkan X-nya 0, 0 per 0 kan. Nah, ini sama aja sinusnya bisa hilang. Sehingga hasilnya pembilang AX, penyebut BX, terus X-nya juga bisa dicoret. Sehingga hasilnya A per B. Ya. Kemudian nanti kalau Anda pakai rumus trigonometri, kalau kita ke sini agak susah, sebelumnya kita harus ingat rumus-rumus trigonometri. Antara lain rumus sudut ganda yang paling sering muncul. Karena nanti Anda akan dihadapkan, di sini ada cos, harus Anda rubah ke sin. Gitu ya. Harus Anda rubah ke sin. Kenapa? Karena rumus yang ada limitnya sinus, bukan kosinus. Kosinus nggak ada limitnya. Ya. Jadi nanti mungkin akan muncul sudut ganda. Cos 2x itu rumus umumnya adalah 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Atau ini kita bisa rubah, ini kita pindah ke sana, 1 min cos 2x, ini kita pindah ke sini, 2 sin kuadrat x. Nah, yang sering bukan cos 2x tapi cos x. Kalau cos 2x hasilnya x, maka kalau cos x hasilnya tentu setengah x. Gitu ya. Itu yang pertama yang akan kita review ya. Kita buat dulu soalnya, nanti baru kita lanjutkan reviewnya. Limit 1 dikurangi cos x per sin x untuk x mendekati 0. Ya. Ya, ini 0 ini termasuk A. Sekarang kita masukkan ya. Kalau kita ganti x ini dengan 0. 0 per 0 enggak? Kalau 0 per 0, Anda bisa pakai L'Hopital. Kalau mudah menurunkannya. Kalau sukar, Anda terpaksa pakai rumus trigonometri. Coba kita coba ya. Kita masukkan dulu ya. Jadi ini 1 dikurangi cosinus x-nya diganti 0 ya. Cosinus 0 per x-nya diganti 0. Sin 0. Ya, cos 0 itu 1. 1 kurang 1. Sin 0 itu 0. Jadi Anda lihat 0 per 0. Ya kan? Bentuk tidak tentu. Nah, ini bisa pakai L'Hopital. Ya. Kita coba. Mudah nggak menurunkan 1 kurang cos x? Diturunkannya mudah nggak? Kita akan pakai L'Hopital kan? Coba. 1 kurang cos x. Turunan dari 1, 0. Anda sudah tahu itu ya. Turunan dari cos tadi min sin ya. Turunan dari cos itu min sin. Ini min. Jadi min sin. Nah, gampang ya. Sinus x. Gampang. Ya, dapat sinus x. Yang pembilang turunannya sinus x. Nah, yang penyebut sinus x. Sinus x kalau kita turunkan gimana? Turunan dari sin cos. Ya, gampang juga. Ya, jadi kita langsung bisa. L, jadi limit ini nanti akan saya tulis L aja ya. Jadi ini akan berubah 1 min cos x, berubah jadi sin x kan. Jadi limit sin x per sin x berubah jadi cos x. Untuk x mendekati 0. Nah, kita hitung lagi. 0 per 0 nggak? Kalau 0 per 0, kita pakai lagi turunan kedua. Turunkan lagi ya. Nah, coba kalau kita masukkan x mendekati 0 sekarang. Ini jadi sinus 0. Ini jadi cos 0. Sinus 0 itu 0, cos 0 1. Nah, ini bukan masalah limit. 0 dibagi 1, 0. Ya. Jadi dapat jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah 0. Yang ini. Nah, ini dengan mudah bisa kita selesaikan pakai L'Hopital ya. Jadi turunkan pembilang. Ini. Turunkan penyebut. Ini. Dia akan berubah jadi turunan pembilang, turunan penyebut. Masukkan nilainya. Nah, kita harapkan tidak 0 per 0. Kalau 0 per 0, turunkan lagi sekali lagi. Ya, 2 kali saja. Oke. Sekarang kita pakai cara kedua. Cara kedua tadi. Ya, cara kedua kita akan pakai cara rumus. Ya kan? Kita akan pakai cara rumus ya. Ini tadi ya.
rumus yang ini. Ya. Limit sinus X per X mendekati 0. Atau X per sin X, X mendekati 0, 1. Ya. Kita mau pakai rumus itu. Ya. Ya, sekarang kita pakai rumus ya. Cara kedua, ya supaya Anda bandingkan. Kalau saya tentu saya pilih cara pertama. Ya, cara pertama ini lebih, cara D'Hospital ini lebih cepat untuk nomor 1. Nah, sekarang kalau kita pakai rumus, ya, rumus kita itu kan limit sin X per X, ya, atau X per sin X. Jadi kalau sin X nggak ada masalah ya. Sin X ini tidak ada masalah. Ini nggak masalah. Nah, yang masalah cos. Itulah sebabnya cos ini harus dirubah ke sin. Nah, tadi kita sudah lihat rumusnya kan? Waktu ini. Nah, ini kita lihat. Ya, kalau cos 2X, 1 min 2 sin kuadrat X. Dari sini kita dapat 1 kurang cos 2X. Persis kan? 1 kurang cos 2X. Ya, cuma di sini kalau 2X, di sini X. Kalau di sini X, di sini. Jadi yang kita pakai yang ini. Ya, jadi 1 min cos X, itu bisa kita rubah menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Ya, jadi saya bisa rubah ini limit pembilangnya ini jadi 2 sin kuadrat setengah X. Ya. Jadi cos 1 kurang cos X ini bisa saya rubah 2 per sin kuadrat setengah X dibagi sin X. Untuk X mendekati 0. Nah, kalau sudah sin X, kemudian X mendekati 0, maka sinusnya itu bisa dicoret. Ya, seakan-akan sinusnya itu bisa dicoret. Nah, cuman ini artinya kuadrat. Hati-hati, kuadrat itu artinya setengah X-nya dikuadratkan. Jadi ini sebetulnya bisa ditulis gini. 2 kali setengah X, gitu kan ya, dikuadratkan. Nah, begini. Dibagi dengan X. Ini X, gitu. Nah, kemudian Anda sudah tahu ini kan sama dengan seperempat kan? 2 kali seperempat. 2 kali seperempat. X pangkat 2. Dibagi X. Ya, hasilnya X-nya dicoret. Nah, hasilnya masih ada X ya. Jadi ini 2 kali seperempat, 2 per 4 X. Masih ada X. Baru X sama dengan 0 dimasukkan. Ya, baru dimasukkan X-nya 0. 2 kali 4 per kali 0, 0. Jadi jawabannya sama. Anda mau pakai metode D'Hospital atau Anda pakai rumus, jawabannya sama. Cuman masalahnya kalau pakai rumus, Anda harus bisa merubah bentuk 1 min cos X ini menjadi ini. Ya toh? Itu yang pertama. Ya. Kemudian nanti kalau sudah begini sih sudah mudah, tinggal dicoret sinusnya ya. Asal X mendekati 0 ya. Oke, ya, kesulitannya cuma merubah bentuk ini ke sini. Sementara kalau di sini Anda tinggal menurunkan saja. Turunkan pembilang, turunkan penyebut. Ya, asal Anda hafal turunan cos min sin, turunan sin cos, ya mungkin D'Hospital lebih mudah. Oke, dua-duanya kita pakai kasih ya. Oke. Kemudian kita akan masuk ke nomor 3. Ya. Nah, ini. Anda lihat nomor 3 bentuknya X mendekati 2. Ini ada sin, ada tangen, nggak ada masalah. Cuman ini X mendekati, X mendekati min 2 ini. Kelihatannya min 2. Saya lihat dulu sebentar ya. Jadi soalnya dari buku ini. Ya. Nomor 3 ya. Ini. Oh iya betul, min 2 ya. Jadi saya salah tulis. Jadi saya betul min 2. Karena ini X plus 2 kan. Jadi supaya 0, X-nya harus min 2 ya. Jadi diambil dari buku ini. Ini soalnya. Latihan akhir bab 1 ya. Diambil dari buku ini. Oke. Oke, kita kerjakan ya. Ya. Anda lihat, kan tadi kita udah bilang di sini. Kalau X mendekati A, harus kita rubah menjadi X min A mendekati 0. Jadi ini kalau kita tulis lagi nih, limit X mendekati min 2 ini bisa jadi X plus 2 mendekati 0. Nah, sehingga Anda lihat ini X plus 2, ini X plus 2. Ya toh? Ini jadi, Anda mau langsung juga sudah X kuadrat min 4, Anda sudah tahu ini. Ini bisa kita faktorkan menjadi X plus 2 kali X min 2. Ya toh? Nah, ini biarkan aja. Sudah jelas, karena X plus 2 itu lakonnya ya.
Jadi lakonnya itu X plus 2. X plus 2. Dibagi, kalau Anda nggak ngerti ini artinya kuadrat. Jadi ini artinya sin X plus 2 dikuadratkan. Begini nih maksudnya. Nah, sudah itu karena ini sudah sama dengan 0, maka ini bisa kita coret sinusnya. Anggap nggak ada. Asalkan yang di dalam sini mendekati 0. Ini X plus 2 juga. Persis kan? X plus 2, lihat. Jadi ini hilang juga. Udah. Tinggal kalau Anda tuliskan X plus 2 kali X min 2. Ini juga jadi X plus 2 saja. Ini jadi X plus 2 kuadrat. Nah, kan mudah kalau sudah begini kan? Ya. Nah, ini X-nya mendekati 2 ini ya. Ini limit X mendekati min 2, min 2. Jadi nanti masukkan X-nya di sini itu min 2. Tapi ini sudah bisa dicoret ya. X plus 2 yang menyebabkan 0, bisa kita coret satu di sini. Satu lagi yang ini. Dengan ini. Ya, habis. Sehingga sisa X plus 2 saja. Baru sekarang kita tinggal masukkan min 2. X-nya diganti min 2. Min 2, min 2. Min 2, min 2. Jadi min 4. Ya, min 4. Jawaban A. Gitu ya. Jadi kalau Anda sudah bisa merubah ini jadi X plus 2, maka kalau ada sin-sinnya itu udah nggak usah dianggap. Kalau kuadrat itu berarti X plus 2-nya yang kuadrat. Tangen juga nggak usah dianggap. Kecuali cos. Kalau cos enggak. Karena kalau cos 0, 1. Jadi nggak perlu digitukan. Jadi nomor 5 saya lewat dulu. Karena saya khawatir ada salah jawab ya. Jadi saya amati dulu baik-baik. Apakah itu soal pilihannya salah. Ataukah pilihannya memang tidak ada yang benar. Ya. Kita lihat nanti. Jadi kita langsung ke nomor 7 saja. Limit X kuadrat tambah X min 2 sinus X min 1 per... Nah, Anda lihat X mendekati 1. Harus kita rubah lagi menjadi X mendekati min 1. Ya. Ini bisa kita rubah menjadi X min 1. Jadi pindah ini ke sini. Ya. X min 1 mendekati 0. Gitu. Nah, ini sinus X min 1. Kalau sudah begini sinusnya bisa hilang nanti. Ya toh? Jadi sudah nggak ada sinus. Gitu. Nah, kalau Anda masukkan ke sini, ini 0 pasti kan? X min 1, 0, 0. Di sini juga 0. Kalau Anda masukkan 1 ya. 1 kuadrat 1. 1 tambah 1, 2. Dikurangi 2, 0. Jadi ini juga 0. Apa artinya kalau ini 0? Artinya ini tuh bisa diuraikan menjadi X min 1. Kali berapa? Kan gitu. Sehingga rumusnya, kalau ini kita nggak usah peduli. Ya. Nggak usah peduli dulu. Ya, nggak usah difaktorkan dulu. Ini tinggal bisa dicoret kan nanti. Apa-apa saya tulis dulu ya. Sin X min 1 dibagi, ini aja yang saya faktorkan. Pasti bisa X min 1. Ya, tinggal lihat aja. Kalau ini X kuadrat, ini pasti X kan. Supaya X kuadrat kan. Kemudian bilangan tetapnya, min 1 kali berapa sama dengan 1. Ya, min 1 kali berapa sama dengan 1. Ya, min 1. Ya, jadi ini X min 1 kali X min 1. Begini. Ya. Kemudian karena X min 1 sudah mendekati 0, maka sinusnya ini bisa dianggap nggak ada. Ya. Kalau kita anggap nggak ada, maka ini kalau kita coret, ini bisa dicoret kan X min 1 dengan X min 1. Nah, tapi masih ada X min 1. Ini 0. Mudah-mudahan di sini kalau kita masukkan nggak 0. Coba kalau kita masukkan. Kita masukkan 1 di sini. X sama dengan 1 ya. X kuadrat tambah X min 2. Kita masukkan 1 ya. Ini kan sama dengan X mendekati 1. Ini. Jadi 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 2. 0 juga. Gitu ya. 0 juga. Nah. Ini Anda bisa pakai L'Hopital bisa. Ya. Anda bisa pakai L'Hopital ini. Kalau mau. Ya. Atau Anda pakai pemfaktoran. Kalau ini 0, berarti ini bisa difaktorkan X min 1. Kali berapa? Gitu kan. Kalau di L'Hopital kan Anda tinggal nurunin ini. Nurunin ini. Nurunin ini 1. Nurunin ini gitu. Termasukkan nilainya. Tapi bisa juga, ini faktorkan aja. Ini kan gampang. X kuadrat berarti ini X. Ya, X kali X, X kuadrat.
Terus nanti min 1 kali berapa sama dengan min 2. Min 1 kali berapa sama dengan min 2 plus 2. Sehingga ini bisa ditulis menjadi limit x kuadrat tambah x min 2 bisa saya tulis x min 1 kali x plus 2. Ya, dibagi x min 1. Maka penyebab nolnya bisa saya hilangkan. Ya, inilah yang menyebabkan dia 0 per 0 itu. Ini 0, ini 0. Dicoret. Jadi hasilnya x plus 2. Baru kita masukkan. X-nya ini kita ganti dengan 1. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ya kan? 3. Jadi jawabannya B. Atau, ya itu tadi saya bilang. Kalau sudah ketemu ini kan sudah ketemu nih. Sinus-sinusnya udah nggak ada. Bisa juga Anda turunkan. Ya, jadi Anda tinggal turunkan. Ya, jadi Anda ambil di sini limit yang ini ya. X kuadrat tambah X min 2 per X min 1. X mendekati 1. Tadi kalau kita masukkan 1 kan 0 per 0 kan. Nah, kita bisa pakai di L'Hopital juga di sini. Ya, tapi walaupun ini sebetulnya mudah menurunkannya kan. Ya, tinggal diturunkan pembilangnya. Coba turunkan ini. X kuadrat jadi 2X. X plus 1. Min 2 turunannya 0. Gitu. Turunan dari X 1. Turunan dari min 1 0. Sehingga hasilnya adalah 2X plus 1. Bagi 1 ya 2X plus 1. Baru nanti kamu masukkan kan. X mendekati 1. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 ditambah 1. 3 juga. Ya. Jadi bisa kita potong-potong ya. Ini sebetulnya kita pakai rumus trigonometri. Sudah itu kita pakai di L'Hopital. Atau rumus trigonometri dilanjutkan dengan pemfaktoran. Karena memfaktorkan ini tidak susah kan. Karena kita udah tahu pasti ini ada X min 1-nya. Karena 0. Jadi tinggal gampang kan X kuadrat X kali X. Min 2. Min 1 kali berapa sama dengan min 2? Plus 2. Udah, nanti ini tinggal coret. Sama ya. Ya, kita lanjut ke nomor 9. Ya, kita lanjut ke nomor 9. Limit tangen X min tangen Y di pembilang, di penyebut, 1 kurang XY kali 1 plus tangen X kali tangen C. Untuk X mendekati Y. Ya. X mendekati Y. Ya. Kalau Anda masukkan X mendekati Y itu artinya X diganti Y ya. X-nya kalau kita ganti apa yang terjadi di sini? Tangen Y dikurangi tangen Y. 0 kan? Ya, 0. Penyebutnya 1 kurang X diganti Y. Y per Y, ya kan? Y per Y. 1 juga. Jadi ini juga 0, ini 0. Oh, 0 dikali berapa aja 0. Jadi Anda bisa lihat hasilnya 0 per 0. Pembilangnya 0, penyebutnya 0. Nah, kalau Anda pakai turunan, nurunin ini susah ini. Menurunkan yang seperti ini susah. Kalau ini mungkin tidak terlalu susah ya. Turun dari tangan X, ya toh, tidak terlalu susah, tapi menurunkan ini susah. Jadi kita tidak akan pakai turunan. Kita kembali ke rumus, ya. Jadi kalau kita kembali ke rumus gini, ini kan ada limit X mendekati Y. X mendekati Y itu kan sama saja dengan X min Y mendekati 0. X min Y mendekati 0. Ya kan? Nah, artinya kalau dia tangen, bentuknya harus tangen X min Y. Harus berbentuk ini. Ya, harus berbentuk ini karena ini X min Y, ini harus tangen X min Y. Tapi di sini nggak ada tangen X min Y. Beda ya, perhatikan ya. Tangen X min Y itu tidak sama dengan tangen X kurang tangen Y. Ya, jadi sini sorry. Ada yang mau cepet gitu ya. Tangen X min Y itu tidak sama dengan tangen X kurang tangen Y. Nah, cara rumusnya gimana? Itu belum kita tulis ya. Tangen rumusnya Anda sudah tahu kan ya di kelas sebelumnya ya. Yaitu tangen X dikurang tangen Y dibagi 1 plus tangen X kali tangen Y. Ini rumusnya. Ya, tangen selisih. Jadi kalau ini min, ini min. Kalau ini plus, ini min. Kalau ini min, min plus. Nah,
Kalau Anda perhatikan, ini ada 1 plus tangen X. Nah, yang ini tuh. Nah, sehingga dengan demikian, ini bisa saya silang. Ini ke atas, ini ke bawah. Jadi 1 plus tangen X kali tangen Y, yang di dalam kurung ini, bisa saya rubah menjadi tangen X kurang tangen Y, per tangen X min Y. Nah, seperti ini. Nah, dapatlah saya bentuk ini X min Y ini. Nanti ini bisa dicoret. Tangen X min tangen Y bisa dicoret dengan ini. Jadi kalau saya tulis sekarang kembali ke soal, jadi limit, kembali ke soal ya. Tangen X min tangen Y tetap, bilang saya tidak rubah. Pembilang tidak saya rubah. Ya, saya tulis saja begini. Yang ini saya rubah, saya samakan penyebutnya. Jadi Y per Y kurang X per Y. Jadi Y kurang X per Y. Y kurang X per Y. Nah, disamakan penyebutnya dengan Y. Nah, yang hijau ini saya ganti dengan ini, ya. Yang hijau ini saya ganti dengan ini. Ya, di penyebut ya. Jadi ini tangen X min tangen Y. Gitu kan? Per tangen X min Y. Nah, begini. Ya. X mendekati Y atau X min Y mendekati 0. Nah, sekarang Anda lihat. Ini bisa kita coret. Tangan X min tangan Y, ini tangan X min tangan Y. Ya kan? Bisa dicoret ini. Sehingga di atas sisa 1. Kemudian ini ke atas. Jadi ini sama dengan limit. Ya, Y kali tangen X min Y. Ya, dibalik sana kan. Per. Nah, ini Y kurang X. Yang kita perlukan X kurang Y. Ini Y kurang X. Tapi kalau ini kita keluarkan min, begini. Ini jadi X min, ini ya, min X jadi X kan, gini. Min X kan. Y min Y. Jadi sama. X min Y mendekati 0. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan, tangen, kalau ini sudah mendekati 0, ini bisa dianggap nggak ada. Ini dianggap nggak ada sudah. Nah, kalau sudah nggak ada kan, ini dengan ini sama. Gitu? Coret lagi, ya. Ini dicoret lagi. Nah, jadi ini sisa Y, ini sisa min 1. Ya. Jadi Y dibagi min 1. Jadi hasilnya adalah min Y. Nah, jadi hasilnya E ini. Nah. Sekarang kita sampai ke nomor 11. Untuk nomor 11 itu reviewnya ini. Ya. Reviewnya ini. Kalau ada limit di pembilangnya ini suku polinomial, kita sebutnya polinomial ya, pangkatnya turun satu-satu. Pokoknya ada pangkat yang tertinggi. Pangkat yang tertinggi itu ini. Ini derajat yang tertinggi pembilang. Suku derajat tertinggi. Yang X-nya pangkat paling tinggi. Kemudian di penyebut pun bentuknya polinomial. Dengan pangkat paling tinggi ini. Suku derajat tertingginya ini. Ya. Kemudian X-nya mendekati tak hingga. Sehingga kalau kita masukkan di sini hasilnya tak hingga atau tak hingga. Pembilangnya tak hingga, penyebutnya juga tak hingga. Nah, ini juga bentuk tak tentu. Ya. Jadi selain 0 per 0, tak hingga per tak hingga ini juga bentuk tidak tentu. Maka kita cukup ambil suku tertinggi, ya, suku tertinggi pembilang. Suku tertinggi pembilang ini, AX pangkat M. Kemudian suku tertinggi penyebut, CX pangkat M. Itu aja, X mendekati tak hingga. Sehingga hasilnya hanya ditentukan oleh berapa M ini dibandingkan terhadap N. Kalau pangkat dari pembilang yang paling tinggi M sama dengan pangkat paling tinggi dari penyebut, maka hasilnya tinggal koefisien aja. Karena bisa dicoret kan. Jadi ini kita kalau masukkan kan gini. AX pangkat M per BX pangkat N. Nah kalau M-nya sama dengan N kan ini bisa dicoret. Ya, sehingga hasilnya, oh sorry ini C. Ini sesuai dengan ini. Jadi hasilnya A per C. Itu. Kalau derajat tertinggi pembilang M ini lebih besar dari N, maka hasilnya ada dua. Bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Kapan dia plus tak hingga? Kalau A-nya positif. Ya karena kalau A-nya positif kan tak hingga. Kalau A-nya negatif, misalnya min 2, ya min tak hingga. Beda ya, plus tak hingga dengan min tak hingga itu beda. Plus tak hingga itu kaya sekali. Kalau min tak hingga itu miskin sekali.
Beda. Kemudian kalau derajat dari suku pembilang lebih kecil dari derajat suku tertinggi penyebut, jadi M lebih kecil dari N, maka hasilnya 0. Gitu. Ya itu yang kita gunakan di sini. Jadi mudah saja. Lihat aja. Ini polinomial, paling tinggi sukunya ini. Ini suku tertinggi pembilang. Ini juga polinomial, suku tertinggi penyebut ini. Ya sudah, tinggal kita ambil aja. Jadi hasilnya 8x kuadrat dibagi 2x kuadrat. Nah, kalau Anda perhatikan M sama dengan N. Kalau M sama dengan N ya bisa dicoret. Jadi hasilnya 8/2, 4. Ya, jadi hasilnya 4. Ya, itulah soal terakhir dari part 1. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut di part 2. Silakan diikuti juga part 2 supaya Anda bisa lengkap di dalam belajar ya. Sehingga Anda memiliki pengetahuan yang lengkap dan dengan demikian bisa mengerjakan soal latihan soal genap dengan baik. Demikian juga dengan soal esai. Kalau Anda masih kurang jelas dengan teorinya dan ingin melihat contoh-contoh soal sebanyak mungkin dari soal teori, silakan di channel saya ini ada limit fungsi trigonometri pelajarannya. Jadi dijelaskan dari awal rumus-rumus dasarnya. Kemudian juga ada soal UTBK, soal UM-UGM dan SIMA UI bisa juga Anda pelajari supaya Anda tahu kesulitan soal, ya. Dan juga ada soal-soal HOT yang sudah saya muat, soal-soal HOT tentang limit trigonometri yang diambil dari universitas di India, ya. Lupa saya, pokoknya JJE atau apa itu ya. Dan yang satu lagi dari GRE, Graduate Record Examination Amerika. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda selalu bisa mengikuti apa yang kami sajikan setiap hari untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam bidang matematika, fisika, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.